Karena barang siapa yang mengenali dirinya, barang siapa yang mengetahui jati dirinya, dia akan ketemu dengan Gustinya. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin berbagi kembali kepada panjenengan. Kita bongkar, kita bedah tentang mengenali diri sejati untuk menemukan Gusti. Karena barang siapa yang mengenali dirinya, barang siapa yang mengetahui jati dirinya, dia akan ketemu dengan Gustinya. Ini penting. Dan cara atau jalan yang paling bagus menemukan diri sejati itu adalah suwung atau meditasi atau semedi. Yang sekarang lagi marak-maraknya dicari orang tentang meditasi. Walaupun banyak yang tujuannya hanya untuk kerezekian, tujuannya untuk kesehatan, tujuannya untuk usaha, tujuannya untuk ketenangan diri. Semua berhak memiliki tujuan masing-masing. Tetapi puncak dari sebuah meditasi yang sebenarnya adalah mengenali diri yang sejati. Sama dengan yang diajarkan leluhur-leluhur terdahulu. Leluhur-leluhur terdahulu melakukan semedi, tapa brata, suwung, di mana di saat mereka sudah kebingungan mencari yang namanya Gusti. Percaya tapi tidak pernah melihat. Percaya tetapi bingung keberadaannya di mana. Akhirnya mereka karena saking kebingungannya diam, nyepi, suwung. Nah, justru dari tirakat ini kembali ke kesadaran diri, mereka menemukan yang namanya Gusti. Tetapi perjalanan dalam suwung, perjalanan dalam meditasi itu tidak semudah yang dijangkakan, tidak semudah yang diperkirakan. Makanya meditasi ini harus benar-benar mempunyai tujuan yang fix, yang jelas. Agar apa? Agar meditasi panjenengan ya ada manfaatnya. Bukan sekedar meditasi. Mengenali diri sejati. Kita bisa belajar dari pitutur-pitutur filsafat leluhur kita dahulu. Sebagai contoh perjalanan Werkudara mencari Dewa Ruci. Itu juga perjalanan suwung sejati, perjalanan mencari jati diri dan diri sejati.
di mana dia disuruh naik ke Gunung Reksomuko, memahami keluar masuknya nafas, menyadari bahwa tujuan hidupnya apa. Nah, di saat kita suwung, di saat kita meditasi, apabila kita ingin mencari diri kita yang sejati, yang pertama harus kita sadari, kita baca dalam diri kita sendiri. Kan meditasi ini diam, tenang, membaca. Setelah duduk, diam, menemukan ketenangan diri, di situ membaca, mengkaji dirinya sendiri. Nah, awal yang harus dimulai yaitu kajian tentang penciptaan diri. Dari mana panjenengan diciptakan? Apa yang menciptakan panjenengan? Makanya disuruh menyadari yang namanya nafas. Nafas di sini kesadaran hidup panjenengan, bahwa panjenengan itu hidup. Tetapi dari hidup panjenengan itu bukan karena nafas saja, tetapi harus digali lagi. Sebenarnya apa yang menciptakan kita sehingga kita seperti saat ini? Kita mulai dari raga saja, kita mengkaji raga kita. Raga kita ini terbuat dari apa? Air, tanah, yang terutama saripati tanah. Makanya disebut ibu bumi atau ibu pertiwi. Angin, api, nah, tubuh kita ini sebenarnya terbuat dari itu, 4 unsur alam. Nah, 4 unsur alam ini yang mengisi alam semesta. Di saat kita menyadari bahwa diri kita tercipta dari seluruh unsur alam semesta. Nah, 4 unsur ini mencipta apa saja? Yang kita ketahui saja. Hewan, tumbuhan, gunung. Nah, ternyata kalau kita kaji, kita dalami, hewan itu juga ada dalam diri kita sifatnya. Karena itu manusia memiliki telinga, memiliki kuku, memiliki taring. Itu karena kita juga memiliki sifat-sifat hewan. Makanya kalau rebutan warisan, rebutan kekuasaan, rebutan isi perut, lumrah karena kita memiliki sifat hewan. Hewan itu bertengkar. Paling yang direbutkan cuma itu, isi perut, daerah kekuasaan, perempuan, asangan. Nah, kalau manusia juga merebutkan itu, lumrah. Sifat hewannya masih tinggi. Nah, berarti di saat kita memahami bahwa kita adalah diciptakan dari seluruh unsur alam. Berarti sebenarnya pemahaman di sini
Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini juga tercipta dari unsur alam. Sama. Sama. Itu penciptaan. Tetapi penciptaan ini dibantu oleh kedua orang tua kita. Kita diolah, pabriknya adalah rahim orang tua kita, sehingga saripati-saripati ini membentuk yang namanya raga kita di dalam kandungan, sehingga kita dilahirkan di alam semesta. Makanya disebut Tuhan yang nyata itu kedua orang tua kita. Makanya setiap ajaran mengutamakan hargai kedua orang tua. Apapun itu. Karena mereka yang menjadi tempat proses penciptaan kita. Gak ada manusia itu lahir dari tanah, gitu enggak ada. Jatuh dari langit, itu enggak ada. Muncul dari samudra, gitu enggak ada. Semua melalui yang namanya guwa garba ataupun alam kandungan. Hewan pun lewat kandungan. Nah, ini tentang penciptaan kita. Terus di situ kita kaji lagi dalam renungan kita, dalam semedi kita. Yang menghidupi kita apa? Yang menghidupi kita apa? Gitu. Sampai hidup itu dari mana? Kalau kita mampu berpikir secara logis, kita hidup itu juga dari seluruh unsur alam semesta. Kita butuh air, kita butuh tanah, kita butuh angin. Dan itu yang menghidupi kita selama ini. Nah, di saat kita tahu yang mencipta dan yang menghidupi kita, semua dari alam semesta. Kalau ada yang ngomong, kalau ada yang merasa paling benar, merasa paling tinggi, merasa paling sempurna, itu hanya kebodohan. Kenyataannya kita tidak bisa hidup tanpa yang lain. Nah, di saat kita menyadari ini, seluruh yang ada di alam semesta ini adalah pencipta dan yang menghidupi. Apa sampean masih mau mencela yang lainnya? Sesama manusia aja loh, sampean masih mau mencela yang lainnya. Di saat sampean mencela itu adalah egomu. Karena kamu merasa benar. Kamu tidak menyadari bahwa dalam benarmu itu, dalam dirimu juga ada salah. Karena kita ada dua sifat, benar, salah. Tidak ada manusia itu yang berbuat benar saja, pasti mempunyai kesalahan. Karena juga isinya dunia ini. Salah, benar, siang, malam, baik, buruk, miskin, kaya. Kalau yang kaya menghina yang miskin, sampean tuh bisa kaya karena ada yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, sampean tidak bisa kaya. Sampean tuh bisa dibilang baik karena ada orang yang tidak baik. Kalau sampean mencela orang yang tidak baik, sama saja sampean tuh mencela dirimu sendiri.
Kalau semua orang baik, nggak ada namanya baik. Baik itu ada karena adanya yang tidak baik. Nah, Gusti itu munculnya di situ. Bagus hati, bagus sing latih, bagus sing pakerti. Di saat sampean bisa menerima, bisa merangkul, bisa merahmati semua yang ada di alam semesta. Di situ sampean bertemu dengan namanya Gusti yang nyata, yang menghidupi dan yang menciptakan kita. Mau menghina hewan? Tidak mungkin. Kita butuh hewan. Menghina tumbuhan? Tidak mungkin. Kita makan dari tumbuhan. Makanya dalam ajaran Jawa, orang tua adalah Gusti Katon. Tuhan yang nyata itu adalah kedua orang tua. Karena apa? Membantu kelahiran kita. Tetapi bukan orang tua kita itu Tuhan. Karena orang tua kita masih butuh tanah, butuh air, butuh dari yang lainnya. Nggak bisa. Saya Tuhan, nggak bisa. Kamu masih butuh yang lainnya. Makanya manggon tanpa papan. Di mana saja bisa keberadaan. Sinebut tanpa tinulis. Bisa dipanggil walaupun tanpa harus tertulis. Karena apa? Seluruh yang ada di alam semesta ini saling menghidupi. Ya kalau ingin manunggaling kawula Gusti ya harus merahmati semuanya. Kalau masih menggolong-golongkan, ndak bakalan. Nah, diri kita yang sejati itu sebenarnya kita itu hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan itu sendiri yang maha menciptakan dan yang maha menghidupi. Nyata, jelas. Goib, goib. Bilang nyata, yo nyata. Tergantung kita, pemahamannya bagaimana. Ini dalam meditasi, perenungan dalam meditasi. Makanya di saat orang kuat meditasinya, kuat merenungi dirinya, leluhur kita dulu hanya memunculkan ajaran yang sangat simpel. Sangat simpel sekali. Ajarannya apa? Budi pekerti. Welas asih. Ajarannya cuma itu. Ajaran tertinggi itu. Budi pekerti, welas asih. Aplikasinya pada tingkah laku kita. Sampai kaji, kita kaji lah. Ajaran apapun kita kaji. Puncaknya ya akhlak, tingkah laku. Bagus sing ati, bagus sing latih pengucapan, dan bagus sing pakerti tingkah laku. Puncaknya ya itu. Mau dikaji sampai tua ya puncaknya itu. Akhlak, tingkah laku.
Nah, jadi apa yang harus kita unggulkan? Sama. Sama. Nggak ada yang beda. Nah, diri sejati kita terlahir sebagai apa? Kalau kita terlahir sebagai manusia, ya apa tugasnya manusia hidup di alam semesta ini? Kalau kita tahu tugas masing-masing, ya kita akan menjalani sesuai tugasnya masing-masing. Yang jadi hewan, ya biar jadi hewan. Yang jadi tumbuhan, biar jadi tumbuhan. Yang jadi manusia, ya seharusnya bisa memanusiakan manusia yang lainnya dan merahmati makhluk yang lainnya. Karena kita katanya sebagai pemimpinnya. Kita itu yang mengatur kehidupan. Air, sampai tambahi gula, tambahi kopi, dijual laku. Apa airnya ngamuk? Enggak. Tanah peninggalan dibuat rebutan, yo ndak marah tanahnya. Nah, ini kalau pengen melihat yang maha kuasa di alam semesta, di dunia loh khususnya, itu manusia. Karena manusia itu bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Pengen bunuh hewan, yo mati. Nanam sayur dicabut, yo mati. Nggak dihidupi, yo mati. Nggak dirawat, yo juga nggak bagus. Tapi tidak bisa menguasai. Terbatas. Kekuasaan manusia itu terbatas. Memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Kalau Kangtro ke rumah panjenengan, ya Kangtro mengikuti aturan rumah panjenengan. Tapi di saat panjenengan ke rumah Kangtro, ya sampean mau ndak mau mengikuti aturan di rumahnya Kangtro. Ndak bisa aturan rumah sampean bawa ke rumahnya Kangtro, ndak bisa. Sampean kuasa itu hanya di daerah sampean. Sampean ndak bisa menguasai daerah yang lainnya. Makanya manungsa iku kuwasa ning ora bisa nguasani. Memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Jangan lupa ngopi gitu. Loh, itu didapat dari meditasi. Kalau ndak mau merenung, ndak ketemu. Nggak ketemu dengan itu. Wong hidup itu bukan dari tulisan kok. Dan tidak mengikuti tulisan kok. Hidup itu dibilang hidup karena perjalanan. Bukan karena tulisan. Karena perjalanan. Sejarah aja tercipta dari perjalanan. Untuk mengingat baru ditulis. Mengingat sebuah perjalanan tersebut. Jadi saat kita meditasi, yang kita cari Gusti kita, kita bisa menemukan Gusti dalam diri kita. Yo rezeki jenengan otomatis lancar. Hidup jenengan otomatis makmur. Sampeyan juga bisa menghandle rasa panjenengan, tidak mudah menjatuhkan yang lainnya, tidak mudah mencela yang lainnya, tidak mudah menghina yang lainnya. Kesadaran diri itu akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Di saat semakin kuat, disitulah jenengan bersama Gusti panjenengan. Makanya ibadah yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh
Gusti iku adalah di saat kamu bermanfaat untuk yang lainnya. Sebenarnya kalau digabungkan sama tujuannya, budi pekerti, anggah ungguh tata krama, akhlak. Itu penting untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga kemakmuran, untuk menjaga kestabilan hidup di alam semesta, keseimbangan alam. Karena manusia itu penentunya. Kalau manusianya ruwet, alamnya ya ruwet. Buah negara itu kalau penduduknya ruwet, negaranya ya ruwet. Kalau manusianya baik, negaranya ya makmur. Sebenarnya di situ, tingkat kesadaran itulah yang menjadi nilai. Ya kita dari hidup menghidupi, berbakti, berdharma, dan mati. Mati nikmate wis ganti. Wis ora kaya ning donya neh, donya iso ngrokok, nek wis mati ya ora iso rokok. Lah, cara leluhur kita mencermati inilah sehingga mereka memberikan sesaji kepada pohon, gunung, laut, tanah sebagai rasa syukur. Rasa syukur mereka kepada alam semesta diwujudkan dengan memberikan sesuatu karena kita hidup diberikan sesuatu oleh alam. Akhirnya timbul di situ kasih sayang. Kalau kita sering ngasih, kita juga akan disayang. Kalau nggak ngasih, nggak disayang. Namanya kasih sayang. Welas asih, kalau sudah punya rasa welas pasti ngasih. Kita itu kurang rasa welasnya, jadi jarang-jarang ngasih. Makanya meditasi itu bukan sekedar diam, tenang, bertemu ini, bertemu itu. Enggak. Kajiannya itu luar biasa. Goleki kayugung susuhe angin, mencari diri yang sejati. Goleki galihing kangkung, menemukan pencerahan di dalam diam. Mlebu samudra minangkalbu, mendalami dirinya sendiri, rasanya sendiri. Bukan sekedar permasalahan hidup, tetapi memahami hidup. Orang yang paham hidup jauh dari masalah hidup. Orang yang paham dengan ketuhanannya, ya apapun yang diinginkan pasti terwujud. Udah paham kok dengan Tuhannya. Kalau orang hanya fokus uang, ya menuhankan uang. Kalau tidak punya uang, tidak hidup. Tapi orang kalau fokus dengan ketuhanan, ya hidupnya ya luar biasa. Ternyata Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan bersama kita. Makanya dalam Jawa diwujudkan
Ilmu sedulur papat limo pancer. Sedulur papat itu 4 unsur alam, pancer itu diri kita masing-masing. Karena kita berasal dari sedulur papat kita. Kalau kita bisa merangkul sedulur papat kita, yo enak. Kita menghargai air, api, angin, tanah, menjaganya, mengolahnya, melestarikannya. Yo makmur, bro. Kita tidak akan buang sampah sembarangan. Kita tidak akan mencemari air sembarangan. Yo kehidupan berlangsung luar biasa. Makanya cedak tanpa senggolan. Aduh tanpa wangen. Dekat tapi tidak pernah tengkar. Kan dekat semua. Yang menghidupi kita, sekeliling kita. Makanya dari alam kembali ke alam. Kita pun mati juga akan kembali ke alam. Terurai sesuai unsurnya masing-masing. Akhirnya masuk lagi ke alam kandungan. Melalui apa? Yo, saripatinya lagi masuk. Dilahirkan kembali dengan raga-raga baru lagi. Smuter gitu aja. Nah, ini sudah sejati. Ini adalah ciptaan Tuhan itu. Kita mau cari yang mana lagi? Kalau mencari diri kita yang sejati, yo ini. Hidup yang sejati, yo ini yang sudah kita jalani. Ini hidup yang sejati. Sampai mau cari hidup yang gimana lagi? Ini sudah sejati. Kita harus bersyukur dengan penciptaan Tuhan atas diri kita yang seperti ini. Dengan kehidupan kita walaupun susah payah ini. Ini perjalanan. Terkadang manusia itu kita sendiri itu lebih mengagungkan orang lain, lupa menghargai diri sendiri. Penyakit terberat itu lupa menghargai dirinya sendiri. Karena di saat rasa itu tinggi, pola pikir tumpul. Nah, meditasi itu membangkitkan pola pikir kembali. Membuka mata ketiga. Mata ketiga itu adalah pola pikir, di mana di saat kamu melihat, kamu tidak langsung percaya, tapi kamu kaji dulu, kamu rekan dulu, kamu pahami dulu, baru kamu percaya. Makanya fungsinya di tengah mata, kedua mata kita. Spiritual sejati. Di saat semua orang mampu membuka mata ketiganya, di situ akan terjadi kebangkitan spiritual. Kesadaran diri yang luar biasa. Sehingga tidak mudah percaya, tidak mudah dibohongi. Menghargai yang lainnya. Memahami tujuan hidupnya masing-masing, percaya dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Tidak mudah lupa dengan jati dirinya. Jati diri itu simpel. Kalau kamu orang Indonesia, jadilah orang Indonesia yang sejati. Leluhurmu Indonesia. Budayamu Indonesia. Ibu pertiwimu Indonesia. Karena kamu hidup di sini, nanti mati di sini, lahir di sini. Jati diri. Selesai. Terah turunmu cari, tanyakan kepada orang tuamu. Jangan mengunggulkan terah turun orang lain, terahmu sendiri lupa. Kamu akan kehilangan yang namanya jati dirimu sendiri.
Kamu mengagungkan keturunan orang lain. Wah, kamu puja-puja kamu. Tapi kamu lupa dengan keturunanmu sendiri. Itu namanya lupa diri. Kalau lupa diri akhirnya bingung. Kalau sudah bingung, mudah dipengaruhi ke sana, ke sini, ke sini. Nah, meditasi itu mengembalikan kesadaran diri itu. Kalau semua orang sudah bisa menemukan gustinya, kebagusan ati, kebagusan lati, kebagusan pakerti dalam dirinya masing-masing, guyub rukun toto titi tentrem manunggal. Gak ada orang kelaparan, gak ada orang kekurangan, karena sudah paham yang lebih pasti ngasih yang kurang. Gak perlu diperintah, gak perlu ada aturan, karena sudah sadar dengan dirinya sendiri. Makanya belajar mengasih ke orang tanpa rasa kasihan, tetapi memang sudah menjadi kewajiban. Jangan nunggu kasihan baru ngasih. Itu penting. Baru di situ sampean kalau meditasinya ketemu itu, baru menemukan galihing kangko. Menemukan penggalih, menemukan tujuan, Werkudara itu ketemu jati diri, di situ dapatnya hanya terah sampai Bathara Guru, Sang Hyang Wenang. Itu aja. Sampean kalau pengen ketemu jati diri, ya cari terah sampean sampai mana. Yang disampaikan Dewa Ruci itu hanya itu. Kamu keturunan dari ini. Sampai Sang Hyang. Sampean berapa keturunan? Hanya sampai mbah, buyut, canggah. Ya karena kita lupa diri. Sadarannya kurang. Nanti kalau ada orang terah turunnya dari, wah ini orang luar biasa ini dulu mbahmu sendiri le. Diingat-ingat. Nggak usah mengagungkan mbahnya orang. Mbahnya sendiri, leluhurnya sendiri. Terkadang sekarang kita datang ke makam orang-orang besar sana sini, lupa datang ke makam orang tua sendiri, lupa datang ke makam leluhurnya sendiri. Itu namanya orang lupa diri. Minta doa sana sini, keliling, lupa minta restu orang tuanya sendiri, minta doa orang tuanya sendiri. Doa orang tua itu melebihi 1000 orang yang sampean pikir utama itu. Yang sampean muliakan itu 1000 orang kalah dengan doa orang tua kita. Ya karena orang tua kita itu yang tahu kita. Yang mencipta kita, yang melahirkan kita. Tujuan hidup kita itu orang tua kita tahu. Makanya kalau orang Jawa dulu ada piton itu menentukan tujuan hidup. Kok anakku ben ini, anak saya biar ini, disuruh milih apa, disuruh naik tangga dari tebu. Orang itu kalau pengen derajatnya naik, kudu mantep kalbune, keyakinannya kudu tinggi, percaya dengan dirinya sendiri. Itu simbol semua dulu. Kita sekarang tidak bisa membuat simbol-simbol seperti itu, tidak bisa. Ya, karena apa? Kecerdasan kita di bawah dari leluhur kita. Karena apa? Kurangnya kesadaran diri kita. Kurangnya kesadaran diri kita.
Karena di saat orang sadar yang dicari pertama pasti leluhurnya. Untuk apa? Mengenal ajarannya, mengenal sejarahnya, untuk dilahirkan kembali pada diri kita, sehingga leluhur akan bersama kita. Nah, disitulah cara bersatu dengan para leluhur, yaitu menggali ajarannya dan menjalankan. Itu cara sampean kalau ingin menyatukan diri dengan leluhur. Karena leluhur itu sudah ada pada diri kita. Tinggal kita paham enggak? Leluhur itu sudah ada pada diri kita. Darah turunnya itu sampai kita ini ada. Dicek yuk, jelas. Gennya jelas gitu. Itu sangat real, sangat nyata. Nah, meditasi itu kembali ke situ. Kita disuruh suwung. Meditasi mencari suwung, ya tidak dapat apa-apa. Meditasi itu menemukan itu. Gimana kita menyadari diri kita menyadari Gusti kita menyadari jati diri kita, sehingga kita bisa menentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan apa yang ingin kita tinggalkan di saat kita tidak ada. Itu meditasi. Afirmasi, vibrasi itu adalah perjalanan hidup. Afirmasi itu motivasi. Vibrasi itu perjalanan, gerak. Kuncinya di kesadaran diri semua. Mau afirmasi sampai tua, kalau tidak sadar ya tidak akan sampai afirmasinya. Tujuannya setinggi langit, tetapi nggak sadar, ya sama aja bohong. Karena diam kita itu hanya kajian, mencari, menghidupkan cakra. Cakra itu cara menyelesaikan sebuah perkara. Kita mencari cara di situ. Apa? Kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita. Makanya kembali diam. Karena di saat kita menyelesaikan dengan kebingungan, itu tidak akan pernah selesai. Semua masalah itu berasal dari diri kita. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Semua masalah itu pasti dari diri kita. Enggak, ini karma leluhur. Enggak ada karma itu turun ke cucunya. Yang turun itu darahnya. Kalau kesalahan itu, setiap manusia menanggung kesalahannya masing-masing. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diturunkan. Itu harus disadari. Makanya yang bilang karma buruk dari leluhur, sampan surah otomatis itu sudah menyalahkan leluhur jenazah. Yang sampan tidak tahu kok perjalanan hidupnya bagaimana, kok sudah ngomong ini karma buruk dari leluhur. Itu salahmu sendiri sebenarnya. Nah, dari yang mencipta, yang menghidupi kita sudah jelas, seluruh isi alam semesta. Di saat sampean memiliki keinginan, sebenarnya sudah tahu tempatnya. Sampean mau mengambilnya atau menunggunya, terserah sampean. Bahkan orang yang sudah menyadari bahwa dirinya dicipta dan dihidupi dari alam semesta, itu mau meminta aja malu. Sudah ada semua. Mau minta apa lagi? Kita diberi pola pikir,
itu adalah untuk mencari cara bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan kita, bukan menunggu, tapi berkarya. Karena dari karya itulah seluruh keinginan kita akan cepat menjadi nyata. Bukan sekedar kata-kata, tapi juga harus berkarya nyata. Dan karya itu akan menjadi sejarah. Sejarah pada kehidupanmu saat ini. Dan di saat kamu mati, itulah yang akan dikenang oleh anak cucu kita nanti. Makanya meditasi itu rahasianya luar biasa. Jadi buat panjenengan yang meditasinya masih melihat cahaya, melihat bayangan, dengar bisikan, melihat leluhurnya, ini, itu, coba digali kembali, coba dikaji kembali, agar sampean benar-benar menemukan kesejatian dalam diri panjenengan. Tidak ada yang mustahil di alam semesta ini selama sampean yakin, percaya dengan dirimu sendiri dan Tuhan. Di saat sampean sudah mengetahui Tuhan, apa yang mustahil? Tidak mungkin. Semua akan terwujud. Makanya tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Kecuali dirimu sendiri. Maka apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, itulah yang akan menjadi hasil pada dirimu. Mari kita tebarkan rasa kasih sayang kita, sering-sering berbagi, sering-sering memberi energi positif, jangan menyalahkan, jangan menjatuhkan. Disitulah maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang positif dari alam semesta dan makhluk-makhluknya. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya, saya hanya manusia biasa. Dan ini bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Semua harus dikaji, difikirkan. Apabila ada hasilnya, baru dirasakan. Terima kasih dari saya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tuman.